Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qul subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam atas sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karya daripada Imam Qutb wal Irsyad Abi Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu, nafa'ana bihi bi ulumi bi ulumi sayyidil awliya salihin darain amin. Terakhir kita sampai wa inna ma yazidul iman bil mudawama ala al-a'mali shalihah wal iktamil wal ikhlas. Setelah hadis hadis al-qulubu arba'atun wa alamu ma'asyarul ikhwan ayadana Allah wa iyyakum. Terus ke bawah itu qultu wa dhahiru anna hadzal qalbul akhir asfu qulubi. Ada deh. Wa alamu ma'asyarul ikhwan ayadana Allah wa iyyakum anna khairul qulub wa ahabbuha ila Allah makana nadhifan naqiyan minal batil. Terakhir masalah ghaflah. Setelah ghaflah itu tadi. Jadi ketahuilah bahwasanya hati yang paling cintai oleh Allah adalah yang bersih dari kebatilan dan keraguan dan dari sifat-sifat keburukan. Kemudian dibahas tentang hadis itu bahwa hati itu ada 4. Itu sudah kita bahas kemarin. Dan dalam hadis yang lain, fil hadis aidan innal imana yabdu fil qalbi lum'atun bayda. Sesungguhnya iman itu nampak pada hati itu dengan ibarat secercah cahaya yang putih. Tsumma tazidu hatta yabyadul qalbu kulluh. Kemudian bertambah lagi lum'ah itu tadi, cercahan cahaya tadi, sampai menjadi putih semua hati. Wa inna nifaq yabdu fil qalbi nuqtatun sauda. Dan sesungguhnya kemunafikan itu nampak pada hati ibarat noktah yang hitam, titik yang hitam. Matazidu, kemudian bertambah noktah tadi, hatta yaswaddal qalbu, sehingga menjadi hitam apa hati itu, kullu semuanya. Nas'alullah afwa wal afiyah, nas'alullah afiyah wal wafah al islam lana al muslimin. Kita mohon keafiat, keselamatan dan wafat atas Islam untuk kita dan semua orang muslim. Wa inna yazidul iman bil mudawamah. Hanya saja bertambah iman itu dengan mudawamah, dengan langgeng alal amali soleh, atas amal yang soleh, wal iktsari minha, dan memperbanyak daripada amal soleh, mal ikhlas, bersama dengan keikhlasan kepada lillah, kepada Allah SWT. Ada deh? Belum dapat? Di awal cek lihat ini. Kalau yang itu halamannya sama, mungkin halaman 51. Kalau yang ini halamannya beda. Oh belum sampai sini. Untuk umatun yad'una ilal khair. Oh ini sudah. Ini wa alamu ma'asyurul ikhwan. Wa man nifaq. Setelah kultu. Wa inna yazidul iman, hanya saja bertambah iman itu
Jadi iman itu bisa bertambah dengan mudawamah atas amal soleh dan memperbanyak amal soleh bersama dengan ikhlas. Iman itu bisa bertambah kalau kita salah satu cara menambah keimanan adalah istiqomah menjaga amal soleh berserta keikhlasan. Kalau di Risalah Mu'awananya, Abdullah Haddad menjelaskan 3 cara itu untuk menambah iman sampai derajat yakin yang tidak bisa digoyahkan. Itu salah satunya ini tadi, yaitu mudawamah dengan amal soleh. Yang 2 lagi adalah tadabbur, tafakkur tentang alam semesta ini, bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di alam. Itu ayat kauniyah. Dan juga tafakkur, tadabbur tentang Al-Quran dan hadis yang banyak menjelaskan tentang keagungan Allah, sifat-sifat Allah, perlakuan Allah pada para anbiya-Nya, perlakuan Allah pada musuh-musuh para anbiya-Nya. Sehingga mendengarkan semua ayat dan hadis itu dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Baru yang ketiga, istiqomah dengan amal soleh. Itu 3 cara yang beliau tuliskan dalam riwayat Risalah Mu'awananya untuk menambah kekuatan iman itu sampai kepada derajat yakin. Nah, adapun di sini beliau sebut salah satunya bahwa di antara yang menambah keimanan itu adalah mudawamah untuk amal soleh. Wa aman nifaq faziyadatu. Makanya Hai Abdullah Al-Idrus dalam kalamnya itu memberi definisi yakin itu adalah natijat imtithal awamir. Keyakinan, ini kuatnya keimanan itu adalah hasil dari istiqomah dalam melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu kata beliau Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Idrus Al-Akbar Majmu' Kalamnya radhiyallahu anhu wa radhana fa'al amin. Wa amal nifaqu, ada ya. Wa amal nifaqu, adapun nifaq faziyadatu bil amali sayyi'ah, maka pertambahan kemunafikan sifat munafik itu dengan amal buruk. Min tarkil wajibat, berupa meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wartikabil muharramat, berupa menerjang yang haram atau mengerjakan hal-hal yang haram. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan, bersabda siapa beliau sallallahu alaihi wasallam, man adnaba dzamban nakata fi qalbi nuqtatan sauda. Siapa orang yang berbuat satu dosa, adnaba berbuat dosa dengan dzamban, berbuat dosa siapa man akan dzamban, akan satu dosa, nakata fi qalbi, maka akan tertetek atau menitik dosa tadi di hatinya nuqtatan sauda, dengan satu noktah yang hitam. Berbuat dosa maka tertitik di hatinya noktah hitam. Fa in taba saqula qalbu atau sukila qalbuhu, apabila dia taubat maka menjadi cerah kembali hatinya, maka noktah hitam itu hilang. Wa ilam yatub, dan jika dia tidak bertobat siapa man tadi, zada dzalika, akan bertambah itu noktah hitam, hatta yaswadda qalbuhu, waliyadzubillah, sampai menjadi hitam apa hatinya orang tadi. Fadzalika ar-ranul ladzi qala Allah Ta'ala, itulah ran, itulah noda yang dimaksud dalam firman Allah SWT surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 14. Ya, itu keliru tuh, ayat 4 itu. Ya, ayat 4 itu, ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, atau sekali-kali jangan berbuat demikian. Balrona, akan tetapi ron, noda yang ada pada rona ala qulbihim, ternodai atas hati mereka, atau menodai atas hati mereka apa sesuatu yang kanu yaksibun, yang dahulu mereka perbuat daripada dosa-dosa. Dosa-dosa yang dulu mereka perbuat, itulah yang membuat noda dalam hati mereka, sehingga naudzubillah kalau tidak taubat lama-kelamaan hitam sampai menjadi hitam keseluruhan hati itu, naudzubillah min dzalik. Fala syai'a asyarru wa adhar 'ala insan fid dunya wal akhirah min adz-dzunub. Maka tidak ada sesuatu yang lebih buruk dan lebih madarat atas insan, manusia, di dunia dan di akhirat, min adz-dzunubi, melebihi daripada dosa.
melebihi daripada dosa. Bahkan dosa itu kalau gambarkan oleh Imam Ghazali baik di Ihya-nya maupun di Minhajul Abidin, dosa itu lebih parah, lebih bahaya daripada racun. Beliau mengibaratkan maksiat dan dosa itu ibarat makanan yang enak, lezat, tapi sudah disusupi racun di dalamnya. Maka orang yang ngerti bahwa ini sudah disusupi racun, meskipun ditawari, dipaksa, walaupun lezatnya bagaimana, dia tidak mau. Karena dia tahu di dalamnya sudah diberi racun. Adapun orang yang tidak ngerti, maka ini enak. Kenapa kamu tidak mau dimakan? Mati dia. Itu perumpamaannya kata Imam Ghazali. Padahal dosa itu lebih bahaya daripada racun. Karena racun paling banter mati. Sedangkan dosa itu sampai ke akhirat. Sebagaimana diriwayatkan paling rendahnya hukuman di neraka itu 500 tahun dan paling rendahnya dipakaikan sandal daripada api neraka, mendidih otaknya tadi. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih madarat bagi manusia di dunia dan di akhirat melebihi daripada dzunub. Melebihi daripada dosa. Wala yakadu yakhlusu ilaihi su'un wala yanalu makrun ila min jihatiha. Dan hampir-hampir tidak lolos kepada insan satu keburukan pun, tidak menimpa insan satu keburukan pun. Wala yanalu makruh, dan tidak menyentuh kepada insan satu makruh, satu yang tidak disukai pun oleh manusia, ila min jihatiha, kecuali datangnya semua yang tidak mengenakkan tadi akibat dari arah jihatiha, dari arah dosa yang dia perbuat. Allah berfirman, Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura surat ke-42 ayat 30. Surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan apa-apa saja ma asabakum yang menimpa akan kalian min musibatin berupa musibah, fa bima maka itu dengan apa yang kalian kasabat yang telah diperbuat oleh aydikum, oleh tangan-tangan kalian. Apapun yang tertimpa musibah kepada kalian, itu berarti akibat apa yang diperbuat oleh tangan kalian daripada perbuatan dosa. Sampai para solihin itu, mengatakan saya ini merasakan akibat dosa saya sampai pada tikus di rumah saya. Mana tikus ini? Itu dia menyangka ini karena saya punya dosa. Sebagian lagi mengatakan sampai saya rasakan di hewan tunggangan saya, kok gak nurut begini, ini karena. Syekh Ma'ruf Bajamal itu pernah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, menukil satu kisah daripada orang soleh, bahwa satu orang soleh itu lewat kepada orang yang lain daripada minas solehin. Satu orang lewat kepada orang soleh itu tadi, bahwa di orang soleh itu di hadapan dia berkumpul antara kambingnya sama anjing atau serigala. Kambingnya orang soleh ini tidak diganggu dengan. Maka si orang yang lewat ini tanya, sejak kapan serigala akur sama kambing? Maka dijawab sama orang soleh itu, sejak pemilik kambing akur sama pencipta segala sesuatu, maka Allah akurkan daripada. Sejak si pemilik kambing taat kepada yang mencipta serigala dan kambing, maka diakurkan oleh sang pencipta itu antara. Subhanallah, sampai segitunya. Fa yanbaghi lil mu'min ay yakuna ala nihayatil i'tirazi minha. Maka seyogianya bagi orang mukmin ay yakuna, yakni ada siapa mukmin itu berada pada nihayatil i'tiraz, berada pada puncak penjagaan diri minha daripada dzunub, daripada dosa.
wa bi ghayatil bu'di anha, dan berada pada puncak kejauhan daripada dosa. Wa in asaba minasyai'an, dan apabila mengenai siapa mukmin daripada dosa itu akan sesuatu apapun, mengerjakan sedikit pun daripada dosa, falyubadir, maka hendaknya bersegera siapa mukmin tadi bitaubati, untuk bertaubat minhu daripada sesuatu daripada dosa tadi, ilallah, kepada Allah SWT. Fa innahu ta'ala, sebab Allah yang maha luhur, yakbalu taubata, menerima siapa Allah akan taubat, an ibadi, daripada hamba-hambanya Allah, wa ya'fu, dan memaafkan siapa Allah tadi ani sayyiat, terhadap kesalahan-kesalahan, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Wa malam yatub fa ulaika humudz zalimun, tapi siapa yang tidak segera bertobat, maka itulah mereka lah orang-orang yang zalim. Waliyadzubillah, zalamu anfusahum, mereka bukan menzalimi Allah, tapi mereka menzalimi, menganiaya diri mereka sendiri. Fa'arraduha li sukhtillah, maka mereka menyeret anfusahum, menyeret jiwa mereka li sukhtillah, terhadap murka Allah, bil wuku'i, dengan jatuhnya mereka fi maksiati, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bil israri, kemudian mereka menyeret kepada murka Allah dengan israr, dengan terus-menerus alaiha, atas kemaksiatan, bitarkihimut taubata, dengan meninggalkannya mereka akan taubat, minha, daripada maksiat tadi, allati amarahum rabbuhum, yang mana Tuhan mereka sudah memerintahkan mereka biha, untuk taubat, wa wa'adahum biqabuliha, dan Tuhan mereka telah menjanjikan mereka untuk menerima taubatnya tadi, wa wasafa nafsahu, dan Tuhan mereka mensifati dirinya, mensifati zatnya dengan bidzalika, dengan itu, dengan penerimaan taubat tadi. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 3. Ya, keliru itu. Ayat 3. Tadi kelebihan 4:14, sekarang 3:3, kejauhan ayatnya. Ya. Ayat 3, Ghafiriz dzambi Muqabil itu, maka disebut surat itu surat Ghafir. Kalau di mushaf luar, di mushaf kita ditulis surat Al-Mu'min. Jangan keliru ya, ada Al-Mu'minun. Itu qad aflahal mu'minun juz 18. Ini surat Al-Mu'min juz 24. Itu yang di naskah yang cetakan luar itu pasti surat Ghafir. Karena ada perkataan Ghafir ini di ayat 3 ini. Ghafiriz dzambi Muqabilit taubi syadidil iqabidut taul, la ilaha illa huwa ilal masir. Dia Allah itu ghafiriz dzambi, Allah itu pengampun dosa, muqabilit taubi, penerima taubat, syadidil iqab, tapi di sisi lain dia amat keras hukumannya. Dzit tauli, memiliki karunia, di sisi lain dia memiliki karunia, selain memiliki siksa. La ilaha illahu, tiada sesembahan kecuali dia, ilahil masir, hanya kepadanya lah tempat kembalinya semua makhluk. Fata'amalu rahimakumullah, maka renungkanlah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian, hadil ayatah, akan inilah ayat, wa ma jama'at minal ma'ani syarifati, dan apa-apa yang telah mengumpulkan ayat-ayat ini akan berupa makna-makna yang mulia, wal asraril latifati, dan sir, rahasia-rahasia yang lembut, al-ba'ithati, yang bisa membangkitkan, alal khaufi, atas perasaan takut, war rajai, dan atas perasaan harap kepada Allah, war rohbati, sama, atas perasaan rohbah, senang kepada Allah, dan rohbah, gentar kepada Allah Ta'ala, wa dzalika, dan selain itu. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, pokoknya tidak bisa mengambil pelajaran dari Quran kecuali orang yang mau yunib, mau kembali kepada Allah SWT. Fada'ullah mukhlisin lahuddin, maka serulah, ini maksudnya fada'uzi ay fa'budullah, maka sembahlah Allah Ta'ala mukhlisin lahuddin, dengan mengikhlaskan kepada dia, kepada Allah, akan ketaatan kita, walau karihal kafirun, meskipun tidak suka siapa orang-orang kafir itu. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 13-14. Ya. Jadi intinya ya, seyogianya, karena dosa itu bahaya di dunia dan di akhirat, maka lebih bahaya daripada racun. Racun paling banter, ya masuk rumah sakit,
atau kuburan yang mati. Itu racun kan. Kalau dosa, kalau belum taubat ya, kalau taubat jelas tadi sudah jelaskan Allah menerima taubat. Kalau terus dia bawa dan mau taubat, naudzubillah, terus bersikeras dalam dosanya, israr dalam dosa, maka akibatnya itu tadi paling rendah hukuman neraka, naudzubillah, dipakaikan sandal di neraka, kaki panasnya mendidih kepala atau otaknya tadi. Dan paling rendahnya 500 tahun. Atau setengah hari dalam ukuran dunia, 500 tahun dalam ukuran akhirat. Setengah hari di akhirat, 500 tahun ukuran dunia. Alhamdulillah, karena satu hari seperti 1000 tahun. Itu paling rendahnya hukuman neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya Imam Ghazali mengibaratkan seperti itu. Kalau kamu saja diumpamakan kamu disuguhkan makanan enak, kamu sudah tahu kalau tadi itu dimasuki racun, kamu pasti akan menolak. Mau dirayu gimana pun, seenak apapun, kamu tidak akan mau. Kalau kamu tahu bahwa itu racun, lah bagaimana dengan dosa? Padahal dia lebih bahaya daripada racun yang paling mematikan sekalipun, kata Imam Ghazali. Ya. Maka orang yang ngerti hakikat dosa, dia tidak mau, karena dia ibarat orang yang ngerti disuguhi makanan enak, kan kamakola Bung Haji Roma Irama ya. Kenapa yang enak-enak itu kan dosa itu kan identik dengan nikmatnya. Ya, kan gitu. Ya. Makanya diibaratkan sama Imam Ghazali makanan lezat tapi di situ ada racun, ibaratkan begitu. Ya. Ya. Maka maksiat bagaimanapun, karena orang yang ngerti hakikat dosa, dia tidak akan mau. Seperti orang yang sudah melihat tadi makanan enak itu sudah dimasuki racun, dia tidak akan mau makan sedikit pun. Tapi orang yang tidak ngeh, tidak paham kalau tadi itu dimasuki racun, artinya tidak ngerti hakikat dosa. Oh, enak kok kamu tolak, bodoh kamu, ini makanan enak. Atau kamakola Allah yarhamu, ya Zainuddin MZ itu, ya, beliau beribaratkan ini orang taat itu kan tidak enak, tapi di sana di akhirat itu meningkatkan derajat seorang sampai ke surga sebagainya. Tapi di dunia kan taat itu tidak enak, serba tidak enak. Orang puasa tidak enak, orang baca Quran bangun malam paksa diri bangun malam tidak enak. Menghindari keluar dari zona nyaman dalam bahasa psikologi. Ya. Kemudian artinya serba tidak enak. Maka dibagikan sama Zainuddin itu ibarat orang minum jamu kan pahit, tapi besoknya segar. Tapi maksiat kayak sirup manis ini. Kata beliau besoknya bibir pada jontor karena ini kamu bodoh minum jamu pahit itu. Ini lo minum manis. Manis tapi sakit semua. Jamu pahit tapi menyehatkan. Ketaatan begitu ibaratnya, tidak nyaman. Nah, orang yang maunya segera, mau kenyamanan di sini, ya itu sudah. Ya. Maka tidak ada yang lebih madhar daripada dosa. Maka seyogyanya bagi orang mukmin berada pada nihayatul i'tiras, ya. Pada betul-betul puncak daripada penjagaan dari dosa. Kalaupun dia jatuh, namanya manusia. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah SAW, setiap bani Adam itu punya potensi besar untuk terjerumus dalam dosa. Khata'un. Ukhur khata'in ataupun, tapi sebaik-baik orang yang terjerumus dalam dosa adalah orang yang sadar kalau itu dosa, sehingga dari sadar dia nyesel, akhirnya taubat. Itu yang paling baik dari dosa. Jadi Rasul tidak mengatakan orang yang paling baik itu orang yang tidak punya dosa. Tidak, beliau tidak mengatakan begitu. Tapi orang yang paling baik adalah merasa bahwa itu dosa, lalu menyesal, lalu taubat. Itu yang paling baik. Ya, so, Bani Adam sulit. Apalagi lamam. Lamam itu ya bukan kita mengentengkan dosa ya. Ya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi illal lamam. Orang yang bertakwa itu disifati surah An-Najm, orang-orang yang menjauhkan diri dari kaba'irul itsmi, besar-besarnya dosa, kecuali lamam. Kalau untuk buka tafsir, lamam itu sohoirul dzunub, yang hampir setiap orang itu tidak bisa
menghindar. Itu namanya lamam. Allah kecualikan. Orang yang bertakwa di situ Allah, ya bukan sekali lagi bukan kita meremehkan dosa untuk ngajari remehkan dosa, tidak. Tapi kata Allah, orang yang bertakwa di situ disebut alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm. Orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa yang besar, kecuali lamam yang memang dosa yang setiap orang tidak bisa lepas dari itu. Ya tapi tetap istighfar, tetap taubat. Ya kita gampang keluar rumah sudah dosa. Di dalam rumah kadang kita mau cari apa ini iklan macam-macam dosa lagi. Iya mau pakai handphone, ya. Iklan macam-macam. Tidak kepingin keluar macam-macam. Itu lamam, nggak bisa menghindar. Maka intinya taubat, sebab Allah menerima taubat, memaafkan kesalahan bagaimanapun. Ya benar Adam kata, lau ataitani, seandainya kau datang kepadaku biqurabin dari dengan sebumi seperti bumi dosa itu, maka saya akan datang kepadamu kata Allah dengan sebanyak itu pula ampunan kata Allah Subhanahu. Ghafartu laka wala ubali, saya ampuni untukmu dan saya tidak peduli betapapun besarnya dosamu kata Allah Subhanahu. Ya. Siapa yang lam yatub fa ulaika mudzalimun, siapa yang tidak bertobat itulah orang yang zalim, bukan menzalimi Allah. Mustahil Allah mengambil manfaat dari ketaatan hamba, tidak pula juga Allah merasa madarat dengan maksiatnya hamba. Semua kembali kepada hamba. Inna santum asam fali anfusikum wa inna santum falaha. Apabila kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, ya untuk diri kalian sendiri. Laha maka sabat, maka sabat. Bagi jiwa itu apa yang dia perlakukan dari kebaikan, wa alaiha, dan atas jiwa apa yang dia usahakan daripada dosa. Ya. Malam itu faulaika mudzalimun. Mereka yang menganiaya diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat. Kenapa disebut menganiaya diri? Karena orang yang maksiat berarti menyeret kepada murka Allah, berarti kan menyakiti dirinya sendiri. Makanya disebut orang yang bermaksiat itu mendolimi dirinya. Ya ibadil kuliah ibadilladzina asrafu anfusahum la taqtu, dikata Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri dengan menyeret diri kami pada murka-Mu, pada siksa. Ya. Kemudian menyeret dengan murka Allah dengan jatuhnya dalam maksiat. Berikutnya sudah jatuh dalam maksiat, dia tidak mau sadar juga taubat, malah israr terus menerus bersikeras dalam kemaksiatan. Adapun Imam Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu, amin, beliau dalam Ihya-nya dalam kitab Taubah, ya, itu memberi resep bagaimana caranya keluar daripada israr atas dosa itu. Di antaranya beliau mengatakan, ya, kalau obat untuk israr itu tadi adalah kau perhatikan, kata Imam Ghazali, kepada ayat-ayat Allah atau Quran, firman Allah atau perlakuan Allah kepada para anbiya-Nya. Para anbiya-Nya. Bagaimana yang mana kesalahan para nabi bukan seperti dosa kita. Nabi itu sedikit saja sudah mereka anggap sebagai suatu kesalahan yang besar. Lihat bagaimana akibat dari dalam tanda kutip kesalahan para nabi kepada Allah dan bagaimana perlakuan Allah kepada anbiya-Nya. Itu perlakuan Allah kepada para nabi, bagaimana kepada pendosa seperti kita. Contoh dalam surat Yusuf, mungkin saya pernah bawakan di sini. Di surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik. Berkata Yusuf kepada lilladzi dhanna annahu najim minhuma, kepada orang yang dia meyakini, menduga bahwa orang itu selamat dari antara dua orang temannya yang meminta takwil dari mimpi, yang satunya dipatok bahwa itu yang bakal dihukum, yang satunya melihat seolah dia menuangkan khamar bagi raja, itu yang selamat. Maka Yusuf kepada yang selamat ini berpesan, kepada yang selamat ini berpesan, lilladzi dhanna annahu najim, udhkurni inda rabbik, tolong wahai fulan, sebut-sebut aku di sisi majikanmu, itu Raja Mesir. Kata Yusuf, sebut-sebut saya di sisi, barangkali majikanmu ingat terus berbaik hati sama saya dibebaskan dari penjara. Yusuf mengatakan alaihissalam,
kepada orang itu, udhkurni inda rabbik. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka setan melupakan kepada si orang yang dipesani tadi untuk menyebut di sisi majikannya. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Yusuf tinggal lagi di penjara beberapa tahun. Ada mana 7 tahun, ada mana 9 tahun. Bid'un bilangan antara 3 sampai 9. Bid'a sinin. Cuma gara-gara tolong sebut saya. Allah dalam tanda kutip cemburu. Wahai Yusuf, saya ini di mana? Saya kau anggap apa? Kau minta tolong sama makhluk. Apa akibatnya? Dihukum lagi sama Allah berapa tahun di Itu perlakuan Allah pada para anbiya. Terus kepada kita bagaimana? La ilaha illallah. Itu perlakuan Allah pada para nabinya. Hanya kesalahan. Kemudian Qala Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, karamallahu wajhahu radhiyallahu, inna lillahi fil ardi aniyatan. Sesungguhnya bagi Allah itu di bumi ini ada wajah. Ala wahiyal qulub, ketahuilah bahwa wajah yang dimaksud itu adalah hati-hatinya manusia. Fa khairuha, maka paling bagusnya wajah atau paling bagusnya hati, asfaha, itu adalah yang paling jernih, wa aslabuha, dan paling kokoh, wa araqwa, dan paling lembut. Tsumma fassara dzalika, kemudian Sayyidina Ali mentafsirkan yang maksud perkataan itu. Faqala, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, asfaha fil yakin, maksudnya yang paling jernih dalam hal keyakinannya, aslabuha fid din, paling kokoh dalam memegang agama, wa araqwa alal mu'minin, dan paling lembut kepada sesama orang mukmin. Itu paling bagusnya hati. Yang paling bagusnya hati seorang, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, paling bagusnya hati seorang adalah paling lembutnya, paling jernihnya hati dalam masalah iman dan keyakinan, paling kokohnya dia dalam memegang teguh syariat agama, dan paling lembutnya kepada sesama mukmin. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Asfa qultu wal yakinu ibaratun an tamakkunil iman minal qalb. Adapun keyakinan itu adalah satu ibarat, satu istilah tentang tamakkunil iman minal qalb, tentang berkuasanya iman, kokohnya iman pada hati, wastilaihi alaih, dan sama berkuasanya iman pada hati. Jadi yakin itu istilah tentang kuatnya iman dari hati dan berkuasanya iman pada hati seseorang. Itu yakin. Wa huwa tuma'ninatul lati sa'alaha Ibrahim alaihissalam rabbahu. Itulah keyakinan, itulah adalah tuma'ninah, ketenangan hati yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Tuhannya, fima akbaru anhu, tentang apa yang Allah kabarkan tentang Ibrahim, biqauli, dengan firman-Nya Allah, qala awalam tu'min. Allah berfirman kepada Ibrahim, bukankah kau sudah beriman wahai Ibrahim? Qala bala, iya ya Allah saya beriman, walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi supaya menjadi tenang hati saya. Minta ditunjukkan bagaimana caranya Allah menghidupkan orang mati. Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 260. Fabana min hadza, maka jelaslah daripada ayat tersebut atau dari keterangan ini, annal yaqina ghayatul iman wa nihayatih, bahwasanya keyakinan itu adalah puncaknya keimanan dan paling mentok penghabisan daripada keimanan. Yakin itu puncaknya iman dan paling penghabisannya keimanan. Wafil hadis, dalam hadis dikatakan al-yakin huwal imanu kulluh, keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan. Wa ma nazala minas sama asyrafu minal yakin, dan tidaklah turun dari langit sesuatu yang lebih mulia daripada keyakinan. Wa kafa bil yakini ghinan, cukuplah keyakinan itu, keyakinan itu sebagai satu kekayaan bagi seseorang. Wa qala aidan alaihi wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, salullahal yaqina wal afiyah, mintalah oleh kalian kepada Allah akan keyakinan dan afiat, keselamatan dari penyakit dan bala. Fa inna ma utiya ahadun ba'dal yakin, sebab sesungguhnya tidaklah diberi kepada seseorang setelah keyakinan afdhala minal afiyah, lebih afdal daripada afiat. Mintalah keyakinan dan afiat, sebab setelah keyakinan tidak ada yang lebih afdal daripada afiat. Nas'alullah yakin wal afiyah. Kita minta kepada Allah keyakinan dan afiat. Amin ya rabbal
alamin. Wa amas sholabatu, saya tutupkan sedikit. Wa amas adapun sholabah, adapun yang dimaksud kokoh, teguh fiddin dalam agama, fayal quwah fi, itu kekuatan dalam memegang agama. Wa tsabat alaih, keteguhan atas agama. Wal ghairah, kecemburuan kepada agama ketika agama dilanggar. Hatta yaqulal haqqo, sehingga orang itu akan berucap kebenaran, wa in kana murra, meskipun kebenaran itu pahit. Wala yakhafu fillahi laumata laimin, dan orang itu tidak takut di dalam jalan Allah terhadap laumata laim, celaan orang yang mencela. Wa bidzalika wasafallahu ahibbah, dengan sifat inilah Allah mensifati para kekasihnya dalam firman-Nya, wa yaqul ladzina amanu, dan berkatalah orang yang beriman, ahaulai ladzina aqsamu billahi jahada imanihim innahum lama'akum. Berkatalah orang-orang yang beriman, apakah mereka itu orang-orang yang dulu pernah bersumpah dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sekuat-kuat sumpah mereka, innahum lama'akum, sesungguhnya mereka akan bersama kalian. Ini orang-orang munafik itu. Habitat a'maluhum, terhapuslah amal mereka, fa asbahu khasirin, lalu mereka menjadi orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu, ini orang munafik yang imannya setengah-setengah, yang hanya murtad pada masa setelah Rasulullah wafat. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti biqaumin. Maka itu diceritakan ayat ini. Ya. Apakah mereka itu, kata orang yang beriman, apakah mereka itu yang bersumpah atas nama Allah, mereka akan selalu bersama kalian untuk berjihad di jalan Allah. Ternyata mereka malah berpaling, terhapus amal mereka karena kemunafikan mereka itu tadi, dan mereka hanya menjadi orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu martadda minkum an dinihi, wahai orang yang beriman, siapa yang murtad na'udzubillah di antara kalian daripada agamanya, dari agama Allah, fasawfa ya'ti biqaumin, maka Allah akan mendatangkan dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana Allah cinta sama kaum itu dan mereka pun mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, kaum yang adzillah, kaum yang merendah atas sesama mukmin kepada sesama mukmin. Aizzatin al kafirin, kaum yang menunjukkan keperkasaannya kepada orang kafir, tegas kepada orang kafir. Yujahidun fisabilillah, mereka selalu berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka itu tidak pernah takut akan celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha wasi', maha luas karunia-Nya, maha alim, maha mengetahui siapa yang pantas untuk diberi karunia-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk diberi karunia itu, amin ya rabbal alamin. Wa bidzalika, dengan sifat itulah wasofa Rasulullah sosam Umar bin Al-Khattab, Rasulullah mensifati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang terkenal tegas dalam agamanya. Faqala fi, maka Rasul bersabda tentang Umar, aqwakum fi dinillahi Umar, paling kuatnya di antara kalian dalam memegang agama Allah adalah Umar radhiyallahu an. Qaulul haq, ucapan dia adalah ucapan yang benar. Wa malau fin nasi min shadiq, tapi sayang tidak ada bagi Umar di antara manusia itu teman, tidak ada temannya. Orang kalau sudah gitu tuh siap-siap dimusuhi orang. Kalau mau disanjung, nah itu tidak usah jadi seperti itu. Ya, mau jadi seperti itu ya harus resikonya itu. Wa kana radhiyallahu an min ashabil mu'minin fi dinillah, dan beliau radhiyallahu an Sayyidina Umar Khattab termasuk paling kuatnya, paling teguhnya orang mukmin dalam memegang agama Allah. Wa asyaddihim aqdan bihi, dan paling kuatnya untuk memegang bi terhadap agama Allah, fi haqqi nafsi, baik dalam hak dirinya, wa fi haqqi ghairi, baik dalam hak juga orang lain, keluarganya dan sebagainya. Hatta suratil amsal, sehingga menjadilah amsal, para permisalan-permisalan itu tudrabu bihi, dibuat tentang Umar, fi adli, tentang keadilan Sayyidina Umar, dibuat permisalan-permisalan tentang keadilan beliau. Wa amruhu bil ma'ruf, wa amri bil ma'ruf, juga tentang perintahnya beliau tentang kepada yang ma'ruf, wa nahi anil munkar, juga pencegahan beliau terhadap yang mungkar, wa qiyami bil haq, menegakkannya beliau kepada kebenaran, al qarib wal ba'id, kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh, bahkan pada putranya sendiri. Putranya itu Abdullah bin Umar itu pernah jualan ya, syarikah sama orang sapi. Syarikah orang-orang yang gembala di padang gembalaan itu, ada padang gembalaan Kalaun Mubah punyanya, atau Hima yang dikuasai oleh Amirul Mukminin, disuruh untuk kadang untuk kebutuhan umum. Di situ menggembala di situ. Kalau didapati sapinya Abdullah bin Umar lebih gemuk dari sapi yang lain. Waktu ke pasar, Sayyidina Umar lihat, ini sapinya siapa? Ini sapinya Abdullah bin Umar. Dipanggil. Kok bisa? Ya apa, ini saya jualan. Saya syarikah, saya kongsi, saya jualan, saya tidak ngambil uangnya orang, kembalikan ke Baitul Mal.
Karena si penggembala, yang orang yang kau suruh gembala itu pasti mengatakan ini sapinya anaknya Amirul Mukminin, sehingga dikasih prioritas untuk padang gembalaan. Berarti itu ada hak kaum muslimin, kau kembalikan. Lebihnya kau ambil seperlunya, harga yang normal kau ambil, kelebihannya kau masukkan ke Baitul Mal. Radhiyallahu anhu wa nasabi rasulillah ajma'in wa nafa'ana bihim. Amin. Semoga Allah meridhai mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, memberi kita manfaat dengan cinta kita kepada mereka. Amin ya rabbal. Berikutnya adalah ar-riqqa alal mu'minin. Tinggal satu, tadi kita lanjutkan. Itu paling bagusnya hati, kan tadi katakan paling bagusnya hati adalah paling jernihnya keyakinan. Keyakinan sudah dijelaskan. Paling teguhnya dalam memegang agama sudah dijelaskan. Sifat ketiga, paling lembutnya kepada sesama mukmin. Nanti itu penjelasan tentang kelembutan kepada sesama mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.